Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la dzulmun adzim. Shadaqallahul adzim. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar, yang begitu banyak, yang tidak akan pernah bisa kita hitung. Dan kita tidak akan bisa membalas dengan ibadah kita sekalipun, dengan ibadah kita 1000 tahun sekalipun. Karena ada kisah yang menyatakan ada seseorang yang amat soleh, dia beribadah, kebetulan diberi umur panjang, dia beribadah 1000 tahun tanpa henti, dan dia sudah merasa bahwa dengan ibadahnya itu bisa membalas atau bisa menebus nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Allah sampaikan melalui malaikatnya, itu tidak akan bisa menebus nikmat mata sebelah. Itu ibadah yang dianggap luar biasa, tapi nikmat mata sebelah pun itu tidak cukup untuk mengganti itu. Jadi ibadah kita itu adalah sebagai rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pernah Rasulullah SAW sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Dan Siti Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, kenapa baginda sholat sampai sebegitunya gitu? Padahal kan sudah dijamin masuk surga. Tapi jawab Rasulullah, apakah saya tidak ingin termasuk orang yang bersyukur? Jadi itu sebagai rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah tarawih rahimakumullah, tadi disampaikan panitia sekarang jadwal Pak Anhan, tapi tukeran katanya. Pak Anhan yang imam, kebetulan beliau lebih fasih. Tadi dalam mukadimah saya menyampaikan surat Luqman ayat 13. Ini sebuah amanat dari orang tua kepada anaknya, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ini. Jadi mungkin ini bisa jadi contoh bagi kita para orang tua bagaimana memberi amanat, memberi pesan kepada anak-anak kita. Ini tidak mungkin kalau amanah ini tidak agung, atau tidak spesial, sehingga dicantumkan di dalam Al-Quran. Jadi amanahnya begitu spesial, makanya Allah mencantumkan amanatnya Luqman kepada anaknya. Luqman ini bukan nabi, tetapi menjadi salah satu nama ayat, nama surat dalam Al-Quran. Banyak cerita Luqman ini yang diabadikan di dalam Al-Quran sebagai contoh buat kita. Salah satunya adalah dalam menasehati anaknya. Nasihat yang pertama yang beliau sampaikan kepada anaknya adalah, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah kalian musyrik atau syirik kepada Allah. Inna syirka ladulmun adim, sesungguhnya syirik itu adalah dosa yang sangat besar.
Jadi dosa syirik ini tergolong dosa besar. Allah mengampuni dosa selain dosa syirik. Jadi dosa syirik ini tidak terhapus dengan seperti yang biasa kita dengarkan ya. Dalam awal-awal bulan Ramadan banyak hadis yang menyatakan kalau kita saum di bulan Ramadan akan menghapus dosa setahun ke belakang. Itu tidak termasuk dosa syirik yang diampuni. Jadi dosa syirik itu tidak bisa hapus dengan ibadah, tapi harus khusus taubatan nasuha. Itu dosa yang paling besar, sehingga kalau kita meninggal dalam keadaan syirik, dalam hati kita ada sebesar biji jarah kesyirikan, kemusyrikan dalam hati kita, itu tidak akan masuk surga. Saking besarnya syirik ini. Syirik memang ada beberapa tingkatan. Salah satunya adalah riya. Riya itu syirik kecil. Tapi kecil-kecil juga kalau banyak jadi numpuk. Gunung itu terdiri dari tumpukan pasir, jadi gunung. Tumpukan dari barang-barang yang kecil. Jadi dosa syirik kecil itu adalah riya. Riya artinya kan itu juga menyamakan Allah dengan yang lain. Ketika kita berbuat baik, harusnya hanya karena Allah, tapi jadi karena orang lain, karena ingin dilihat orang lain. Jadi tidak karena Allah. Itu bagian dari syirik, disebutnya syirik kecil. Jadi hati-hati dengan sifat riya. Biasanya orang yang riya adalah orang yang berbuat baik kan ya. Jarang orang yang riya dengan kejelekan. Tidak ada ya. Saya riya sombong dengan kejelekan gitu. Tapi biasanya orang yang riya itu orang yang berbuat baik. Maka hati-hati bagi orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Ini penyakit yang tersembunyi, silent killer, bahasa Vietnam penyakit. Jadi pembunuh yang tidak terlihat. Jadi kita seolah-olah jadi orang soleh, orang baik, tidak merasa punya dosa, tetapi ada riya dalam hati, itulah akan membakar semua amal ibadah kita. Jadi tidak ada nilainya. Hati-hati dengan riya ini. Riya itu biasanya ingin segala sesuatu ibadah kita ingin dilihat oleh orang lain. Tapi riya juga tidak identik dengan riya itu urusan hati gitu ya. Riya itu urusan hati. Jadi kalau misalkan panitia mengumumkan ini infak dari siapa gitu ya, bagi orangnya itu tidak termasuk riya, karena yang mengumumkan juga panitia dan orangnya juga tidak merasa ingin diumumkan kan gitu ya, dan tidak menjadi lebih senang ketika diumumkan gitu ya. Tapi biasa-biasa aja, yaitu tidak termasuk riya. Justru orang yang termasuk riya adalah orang yang seperti menyembunyikan tetapi memperlihatkan bahwa dia sudah berbuat baik. Banyak kasus seperti itu. Jadi terlihat seperti tidak riya, padahal dia sendiri yang riya gitu. Kenapa nggak ke masjid? Saya nggak mau riya dilihat orang lain, saya sering ke masjid. Itu riya sendiri itu. Nah, kalau ingin tanggapan dari orang lain, segala sesuatu ingin dilihat dari orang lain, itu akan capek ya buat kita. Secara ibadah otomatis sudah nol kalau nilai ibadah, kalau niatnya riya. Dalam kehidupan sehari-hari pun kita akan capek mikirin kalau ingin pendapat orang lain, kalau ingin dilihat oleh orang lain. Capek sendiri, bahkan bisa kesal sendiri atau bisa menyesal karena apa yang kita harapkan dari orang lain ternyata tidak kita dapatkan gitu ya. Itu kalau kita memperhatikan orang lain. Ada kasus juga, cerita juga, kisah juga dari Luqman ini. Kalau hidup menggambarkan bahwa hidup itu tidak perlu melakukan apa yang
orang lain inginkan gitu ya. Misalkan dalam sebuah kisah, Luqman ini bersama anaknya pernah berjalan berdua dan seekor keledai ya, bukan kedelai, keledai. Dia berjalan, anaknya yang suruh naik. Luqmannya kan nuntun keledainya. Di jalan ketemu orang. Kata orang-orang, itu anak teh nggak sopan banget ya. Anak teh hari anaknya pengen di atas, bapaknya capek-capek nuntun. Diomongin gitu, akhirnya turun, anaknya turun. Bapaknya yang naik, Luqmannya yang naik. Jalan lagi, ketemu lagi orang. Si bapak menit boga perasaannya, anaknya cina lempang, bapaknya naik keledai. Akhirnya turun lagi lah Luqmannya. Akhirnya si keledainya nggak dinaikin, bawa aja berdua bertiga sama keledai. Ketemu lagi orang, itu boga pikiran padahal hanya mencek orang kenaon bawa keledai itu ditaikan mah, kita ditumpakan mah kan gitu, kelebar-lebar gitu. Lumayan kan ngehemat tenagaan gitu, mending ditaikan daripada untuk ditaikan gitu. Itu kan pendapat orang. Karena ada yang ngomong gitu, akhirnya naik dua-duanya. Nah, kalau sendiri-sendiri tadi juga ada yang ngomelin. Naik dua-duanya, ketemu lagi sama orang. Terboga pikiran pisan eta keledai segede gitu ditumpahkan keduaan. Bingung kan? Pekumaha deui. Nah, itu gambaran bahwa kalau ingin hanya mendengar pendapat orang, itu capek sendiri gitu ya. Apapun yang kita lakukan, tidak semuanya orang bisa senang dengan apa yang kita lakukan gitu. Jadi tidak bisa tangan kita itu menutup mulut orang lain, karena tangan kita cuma dua dan mulut orang itu banyak. Jadi tidak akan bisa kita menutup omongan orang lain. Hanya ingin kalau perbuatan kita hanya ingin menutup omongan orang lain, karena tidak akan bisa tertutup. Kita melakukan kebaikan sekalipun itu tidak menjamin orang tidak ngomongin kita gitu, atau tidak menjamin orang menjadi suka sama kita, tidak menjamin semua orang suka sama kita. Jadi jangan berdasarkan orang lain, tetapi kalau kita sudah ikut aturan Allah, terutama aturan Rasulullah, menjamin dan kita yakin dengan aturan itu telah benar bahwa kita laksanakan, ya kita tidak usah memperdulikan pendapat orang lain. Karena kalau ngikutin orang lain seperti tadi, akhirnya 4 tindakan itu semuanya nggak ada yang benar gitu menurut orang gitu. Jadi jangan sampai sesuatu itu hanya ingin menyenangkan orang lain, atau karena ingin dipuji orang lain, atau ingin menutup mulut orang lain gitu ya. Jadi kembali lagi kepada ayat tadi bahwa kita tidak boleh syirik. Salah satu yang dibahas di sini yang saat ini sekarang itu syirik kecil, yaitu adalah riya. Jadi riya itu tadi kembali bahwa segala sesuatu ibadah yang kita lakukan ingin dipandang oleh orang lain, itu adalah riya. Hati-hati, biasanya penyakit ini yang perlu dihati-hati karena kenanya itu kepada orang-orang yang suka ibadah gitu ya. Jadi kalau orang-orang yang suka ibadah, penyakit yang digodanya oleh setan itu ini, riyanya itu. Kalau ke orang-orang yang berandalan atau lain sebagainya, itu nggak ada harus sifat riya gitu. Bahkan dia ngumpet, nggak akan bilang-bilang dia pembunuh, atau nggak akan dia bilang-bilang dia sebagai pencuri kan. Jadi pasti nggak akan riya dengan pekerjaannya. Tapi kalau ibadah pasti ada terbersit riya yang perlu kita hati-hati. Jangan sampai ibadah yang kita lakukan itu karena ada terbersit riya dalam hati kita, itu musnah begitu saja, seperti halnya api membakar daun kering. Jadi dengan sekilas habis gitu ya.
habis nilai ibadah kita. Maka kita semoga hati kita benar-benar ikhlas dalam melaksanakan berbagai ibadah, terutama sekarang dalam ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Insya Allah ibadah-ibadah kita tuh meningkat dibandingkan ibadah-ibadah yang lainnya. Tetapi jangan sekali-kali ada terbersit dalam hati sifat ria, sehingga sayang sekali ibadah kita dalam sebulan Ramadan ini, dalam beberapa tahun ke belakang, atau dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan itu habis karena sifat ada dalam hati terbersit ria, ingin dipuji oleh orang lain. Itu saja mungkin pesan khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk hadirin semua, mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.